Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Baik teman-teman, kali ini kita akan berbagi, akan sharing berkaitan dengan apa itu deviasi dan apa itu omisi. Karena ini memang penting buat teman-teman pelaut ataupun keagenan kapal ataupun perusahaan pelayaran. Jadi sebelum kita sharing apa itu deviasi dan omisi, pertama-tama saya mau ajak teman-teman kita tahu dahulu apa itu RPK. RPK adalah rencana pengoperasian kapal atau rencana pola trayek. Jadi pada prinsipnya kapal-kapal yang berbendera Indonesia yang diizinkan melayari atau menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia atau di dalam negeri. Jadi kapal-kapal yang berbendera Indonesia yang melayari rute di dalam negeri yang telah disetujui dalam hal ini oleh Dirjen Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlala, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya deviasi adalah penyimpangan dari rute yang sebenarnya. Sedangkan omisi adalah kapal tidak menyinggahi pelabuhan atau menyinggahi rute yang mestinya dia singgahi. Nah, jadi kita akan memulai dari rute. Jadi teman-teman, untuk rute ada namanya linear. Rute linear itu rute yang tetap dan teratur. Contohnya adalah kapal-kapal penumpang, kapal-kapal pelni teman-teman. Kapal-kapal pelni yang melayani rute-rute atau pelabuhan-pelabuhan dari Januari sampai Desember. Pelabuhannya tetap, artinya rutenya tetap, tidak ada perubahan. Jadi rutenya tetap dan teratur. Seperti itu teman-teman. Itulah rute linear atau tetap. Sedangkan yang tidak teratur atau tidak tetap, istilahnya adalah rutenya tremper. Tremper itu rute yang tidak teratur ataupun tidak tetap. Misalnya kapal-kapal barang atau kapal kargo, kapal-kapal tugboat dan seterusnya. Artinya di dalam rencana pengoperasian kapal, pelabuhan-pelabuhannya telah ada, namun tidak teratur atau tidak tetap pelayarannya. Jadi saya contohnya seperti gini teman-teman. Untuk rute linear atau tetap, misalnya ada 10 pelabuhan, kapalnya berlayar dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10, itu adalah teratur dan tetap. Sedangkan untuk rute yang tidak tetap, misalnya dikasih izin 10 pelabuhan, disetujui 10 pelabuhan dari 1 sampai 10, tapi rutenya itu tidak tetap, tidak teratur, misalnya dari 5 duluan atau 4 duluan atau 3 dan seterusnya. Jadi acak teman-teman. Sebab itu tidak teratur. Nah, itu perbedaan antara tremper dan linear. Nah, selanjutnya adalah omisi dan deviasi.
Jadi teman-teman, omisi berlaku untuk kapal-kapal yang memiliki rute linear atau tetap. Jadi omisi adalah pelabuhan atau rute yang tidak disinggahi, yang mestinya harus disinggahi teman-teman. Contohnya seperti kapal Pelni, misalnya melayani 10 rute, 10 pelabuhan, namun katakanlah berlayar dari pelabuhan 1 sampai 8, mestinya sampai 10 tetapi tidak sampai ke rute ke 10, namun pada pelabuhan ke 8 dia kembali lagi ke 7, ke 6 dan sampai ke 1. Itu omisi. Ataupun juga misalnya dari pelabuhan 1 sampai 5 tetap, 6, 7 dilewati, tidak disinggahi, yang semestinya harus disinggahi, tetapi dilewati dan tidak disinggahi, kemudian masuk ke pelabuhan yang ke-8 atau ke-9 dan 10. Itulah yang dinamakan dengan omisi, artinya pelabuhan yang mestinya disinggahi tetapi tidak disinggahi karena satu dan lain hal, apakah faktor teknis ataupun faktor yang lain. Namun prinsipnya adalah omisi, yaitu pelabuhan yang tidak disinggahi yang mestinya disinggahi. Seperti teman-teman. Kemudian untuk rute yang untuk deviasi adalah penyimpangan dari rute yang seharusnya disinggahi. Misalnya kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B sudah memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar, tetapi dalam pelayarannya kapal tidak menyinggahi pelabuhan B tersebut tetapi menyimpang ke pelabuhan yang lain. Itulah deviasi teman-teman. Apakah karena faktor teknis, faktor alam, ataupun kepentingan perusahaan dan lain-lain. Jadi omisi hanya berlaku untuk rute tetap, tetapi untuk deviasi berlaku untuk rute tetap ataupun rute yang tidak tetap. Seperti itu teman-teman. Namun di sini yang saya mau sampaikan juga bahwa apakah itu deviasi ataupun omisi, yang paling penting adalah pemberitahuan ke perhubungan laut, seperti teman-teman. Untuk omisi, contoh-contoh di lapangan adalah sebelum kapal itu berlayar, dari pihak Pelni sudah menyampaikan sehingga jadwal yang diterbitkan sudah tertera pelabuhan-pelabuhan yang mengalami omisi atau yang dilewati atau yang tidak disinggahi, seperti teman-teman. Begitu pula juga dengan deviasi. Perusahaan pelayaran semestinya sebelum kapal melakukan deviasi wajib melaporkan atau menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut, supaya menyetujui rute yang akan dilakukan deviasi. Itu teman-teman, itu yang paling penting, karena pelanggaran-pelanggaran atau terkadang yang terjadi di lapangan adalah kapal telah melakukan deviasi namun persetujuan deviasi itu belum ada atau penerbitan RPK yang baru belum ada teman-teman. Nah, untuk faktor cuaca memang karena emergensi cuaca atau faktor teknis, itu kapal boleh melakukan deviasi tanpa melaporkan terlebih dahulu karena situasional dan kondisi yang ada demi menyelamatkan kapal dan kru teman-teman.
Namun untuk alasan karena kepentingan perusahaan ataupun yang lainnya, terlebih dahulu perusahaan pelayaran melaporkan atau menyampaikan kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Perhubungan Laut, teman-teman, supaya kapal itu beroperasi dengan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum atau kendala-kendala di lapangan. Gitu. Ya, bagi teman-teman yang kapalnya melayani rute domestik, dalam hal ini dalam satu kabupaten ataupun satu provinsi, saat melakukan deviasi wajib mengajukan kepada kantor unit penyelenggara pelabuhan ataupun kantor sebandaran otoritas pelabuhan setempat melalui INA-Portnet untuk diverifikasi ataupun disetujui sehingga kapal-kapal boleh melakukan aktivitas dengan lancar. Ini sangat penting bagi perusahaan pelayaran dan keagenan kapal. Begitupun juga kru kapal sehingga bisa beroperasi dengan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan akibat daripada kapal melakukan suatu deviasi tanpa ada persetujuan oleh pihak sabandar ataupun dari perhubungan laut dalam menilai lalu lintas angkutan laut melalui INA-Portnet. Mungkin itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya, sudah nonton. Terima kasih sudah like, sudah subscribe. Sukses selalu buat teman-teman, tetap semangat dan sehat selalu. Dari Tidore Maluku Utara, Kakak Teng Channel, salam hormat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.